burger, tapi pengen makan pizza yang enak begini. Kayak aku aja pakai kulit kebab. Aku beli 1 pak 25.000. Terus aku kasih saus tomat, potongan daging atau sosis, terus bawang bombay, jagung sama cabai hijau. Terus aku kasih keju mozzarella. Aku tutup lagi pakai kulit kebabnya. Terus aku kasih atas saus tomat lagi, daging sama keju. Masak dengan api yang kecil. Oh ya, pizza ini bisa kalian open juga pakai pan ini karena pan ini bisa masuk oven. Nah, udah jadi. Ini rasa pizzanya kulitnya crispy, terus lumer juga. Cobain yuk. Ayo kita bikin pizza low budget. Anti ribet tapi rasanya tak terkalahkan dah. Pertama itu aku masak dulu toppingnya biar pastiin bener-bener mateng. Aku pakai smoked beef sama sosis, tapi terserah kalian. Lalu kalian siapkan roti, dipotong kotak-kotak gitu. Di sini aku hanya pakai 4 lembar. Setelah itu kita kocok 1 butir telur, terus disirimin deh, aduk sampai merata ke semua bagian. Kalau udah kita taruh balik di teflon. Kalian tekan-tekan dan dibentuk bulat gitu ya guys. Nah, di atasnya aku kasih saus tomat, mayonnaise, dan juga saus sambal. Diaduk sampai merata ke semua bagiannya deh. Setelah itu kalian bisa susun topping di atasnya. Lalu aku parutin keju quick melt. Kalian bisa pakai mozzarella juga ya. Lalu kalian panggang dengan api kecil sambil ditutup. Kelupaan aku tambahin parsley aja, itu opsional ya. Kalau kejunya udah lumer dan permukaan bawahnya udah kering, langsung diangkat deh. Karena toppingnya tadi kita udah masak. Guys, ini beneran seenak itu. Kalau aku pribadi sih nggak akan pesen pizza lagi guys. Mungkin aku bakal bikin kayak gini karena beneran enak banget. Terus toppingnya bisa banyak dan sesuai selera kita juga. Guys, udah tanggal tua nih, yuk merapat. Yang biasanya makan mie instan, gue bikin kalau kalian cuman goreng atau rebus. Sini merapat, lihat videonya. Gue bikin pakai Indomie goreng, oles-oles, itu cetakannya pakai mie. Lalu mie udah direbus, tambahin telur, ditambahin bubuk kaldunya, lalu dicetak dan kemudian dikukus selama 5 menit sampai dia matang guys. Habis itu angkat. Ini pakai spatula karet ataupun plastik, lalu iris-iris nih daun bawang, daun bombay. Beli aja deh atau minta atau pacaran sama tukang sayurnya biar gratis. Habis itu tambahin kornet, aduk-aduk rata, pakai minyak bumbunya, taruh di cetakan, habis itu dituang guys, itu adonan telurnya dan dikukus selama kurang lebih 5 sampai 8 menit guys. Setelah matang diangkat dibagi 2. Habis itu di pan sebentar, ini pakai keju deh. Kalau nggak sanggup ya udah lo nggak usah pakai keju, di skip aja. Minta selada, tomat sama tukang sayur, habis itu juga sausnya itu dikasih di atasnya. Tuh kayak gitu guys, burger mie guys. Nah ini karena gue gak bisa makan begitu. Selamat mencoba guys. Sore-sore enaknya bikin yang lumer-lumer. Pertama aku tumis bawang bombay dan bawang putih dengan butter atau mentega. Nah di sini aku pakai smoked beef sama sosis, itu terserah kalian. Bisa pakai ayam juga, terus kita tumis sampai mateng. Kalau udah taruh tepung terigu sama susu. Di sini aku pakai susu full cream. Tepungnya berguna biar dia kental guys. Kasih bumbu penyedap, lada dan juga parsley. Itu semua opsional ya. Terus aku parutin keju quick melt. Kalau mau pakai mozzarella juga boleh. Terus tambahin susu lagi. Diaduk sampai udah nggak lengket. Angkat, tunggu dingin sebentar, lalu kita mau buletin. Aku langsung pakai tangan aja. Karena dia agak lengket, jadi aku balurin tangan aku dengan minyak. Dan di dalamnya aku juga isi keju mozzarella lagi, biar nanti lumer banget. Buletin sampai selesai, kalau udah aku freezer 10 menit. Nah, sekarang kita mau goreng deh. Balurin ke telur dan juga tepung roti. Oh ya, banyak yang jual ini loh guys, bisa jadi ide bisnis. Goreng deh di minyak yang udah panas, sampai golden brown, habis itu diangkat. Oh iya, nggak cuma kekinian, tapi ini emang beneran seenak itu guys. Aku aja tuh sampai nagih banget. Menurut aku ini enak banget. Luarnya tuh crispy dan dalamnya tuh lumer, pecah di mulut. Wajib coba guys. Hai guys, mau cuci beras? Lah kok kaget sama beras? Kita bakal bikin makanan lokal collab sama internasional. Hah, masak apaan tuh kak? Lihat aja nanti ya. Oke, pertama kita masak berasnya dulu. Pakai santan, daun salam, sama serai. Jangan lupa sedikit bumbu penyedap. Kalau air udah habis, kita masak di rice cooker deh. Nah udah mateng, jadinya nasi uduk deh. Sangat impresif. Nah kalau udah ada nasi uduk, cocoknya sama telur dadar. Kita dadar telur dulu yuk. Kasih bumbu, lada, garam, aduk-aduk. Kita goreng di fry pan anti lengketnya stand cookware. Dibalik ya bun. Nah kalau udah kita siapin nori. Yes, kita beberin nasi uduknya di rumput laut semuanya. Kasihin telur dadar, ikan teri, dan juga sambal bawang. Enggak aneh, rasanya mantep pol. Biasanya aja aku makan nasi pakai ikan teri sama rumput laut. Mantep guys, nasi uduk collab sama sushi guys. Dipotong-potong, jadi deh. Wow, ini wangi banget, ngiler dah pokoknya dah. Kenyang banget lagi guys. Kalian wajib cobain sih, enak banget. Kalau udah sore menuju malam gini tuh lapar. Terus tau-taunya hujan tuh malas banget keluar rumah. Kalau pesan makanan tuh kasihan abang Grab atau Gojeknya. Yaudah bun, makan apa adanya ya bun. Apa aja yang ada di kulkas nih, ada sosis, terus ada bakso-baksoan, kita potong-potong. Ini buat yang baru belajar masak atau anak-anak kos, bisa banget nih masak ginian. Simple-simple doang tapi pasti enak. Tumis bawang putih sampai kuning kecoklatan dengan minyak. Ceplokin telur, diorang-arik sampai matang dan kering.
Masukin sosis, bakso, kalau punya ayam juga boleh. Kasihin bumbu, garam, lada, kecap asin sedikit, dan juga kecap manis. Oseng-oseng, kalau misalkan punya sawi juga boleh nih biar ada ijo-ijonya, tapi aku nggak punya. Kalau udah mateng aku masukin cabai rawit. Beuh, mantep. Emang kayaknya nggak bisa kalau orang Indonesia makan nggak ada pedes-pedesnya gitu. Jadi deh, tinggal dimakan pakai nasi anget. Enggak, ini nggak biasa, ini enak banget. Lebih wena dari makanan mewah, ini paling mewah. Intinya kalau ada telur, kecap tuh enak gitu. Lagi hujan-hujan gini, nikmat pot. Telur geprek sambal korek. Bisa jadi ide bisnis nih guys. Rasanya enak banget. Jadi caranya udah deh, tinggal dibuka aja tuh telurnya. Di sini gue pakai 4 butir, dikasih irisan daun bawang, lalu bawang goreng, garam dan penyedap rasa. Dikocok. Jadi satu ya, udah rata, terus digoreng gitu kayak didadar gitu ya, bolak-balik sampai matang. Terus dibagi 2 tuh telur dadarnya, lalu dimasukin ke tepung serbaguna gitu yang udah berbumbu, celupin ke tepung basah dan tepung kering, terus digoreng ya dengan minyak agak banyak, apinya sedang aja sampai dia kering begitu guys. Tuh udah kayak di KFC guys tepungnya. Nah ini untuk sambal koreknya, cabai rawit merah, bawang putih, garam, penyedap rasa, udah diulek-ulek, dikasih minyak panas, jos ya. Habis itu dilulur tuh si telurnya. Udah deh, tinggal digeprek-geprek aja, makan pakai nasi anget. Enak banget guys, enak banget. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat guys. Hai guys, hari ini aku mau buat tahu bulat, tapi bukan tahu bulat kopong, tapi ini cemilan favorit banget. Jadi tahunya dipotong-potong kecil-kecil, terus aku mau peres. Aku peresnya pakai kain. Pokoknya sampai kayak tahunya udah kering gitu, terus aku taruh di wadah lagi. Nah, aku kasih bumbu, penyedap, garam, lada, terus bawang putih cincang. Terus aku ulenin terus sampai halus. Terus aku kasih kuning telur sama sedikit baking soda. Aku bejak-bejak lagi, terus habis itu aku buletin deh kalau udah halus. Bulutnya rata semua. Kalau udah aku kulkasin. Kurang lebih 3 jam aku kulkasinnya agak lama. Karena aku tinggal seharian masak dulu. Nah ini goreng pakai api kecil banget. Tapi harus sambil dioseng-oseng terus, jadi biar dia matangnya rata. Kalau udah tirisin, aku kasih bubuk cabai. Ini bener-bener enak banget, luarnya garing, dalamnya lembut. Bikin sosis pita yuk. Jadi ini kulit pangsit aku olesi air, lalu harus dipotong-potong, terus gulung-gulung bentuk kayak pita, lalu kita goreng. Siapkan minumannya juga, es batu, sirup mocha, sama air es. Nah, cemilan untuk nonton film udah siap. Ini dicocol sama saus sambal, rasanya kriuk-kriuk gitu. Iseng-iseng bikin cemilan cibai. Cibai ini kepanjangan dari aci ngambai atau aci berjuntai melar gitulah ya kalau di bahasa Indonesiain. Pertama, kalian tinggal blender aja semua bahan yang ada di video. Kalau udah, tinggal masak step keduanya nih dengan campurin tepung tapioka ke semua bahan-bahan tersebut. Yang di blender tadi ditambahin air 100 ml ya. Sebelum apinya dinyalain, diaduk-aduk merata dulu. Terus tinggal masak aja deh sampai nempel-nempel dan warna kecoklatan kayak gini. Terus dijadikan sebagai isi kulit lumpia deh, dibentuk kotak dan goreng hingga golden brown. Nah, aci di tengahnya ngambai-ngambai kan. Yuk bikin martabak tahu yang pastinya enak dan super irit. Siapkan 1 buah tahu putih terus dihaluskan. Masukin 2 sendok tepung maizena dan juga bumbu halus. Untuk resepnya kalian bisa lihat di video ya. 1 butir telur, garam, dan juga kaldu jamur. Dan pastinya dipakai daun bawang biar makin wangi. Diaduk rata. Nah, kira-kira sampai seperti ini ya. Untuk membentuknya super gampang, kalian bisa lihat aja di video. Di sini aku pakai tepung terigu yang dicampur air untuk bahan perekat. Dijamin ini kencang banget, nggak mudah lepas-lepas. Nah, kira-kira bentuknya udah cakep kayak gini, langsung aja kita goreng ke dalam minyak panas. Jangan lupa dibalik-balik ya, biar nggak gosong. Warnanya udah cakep pisan kayak gini, langsung aja diangkat. Luarnya crispy, dalamnya lembut, yang pastinya enak banget. Sore-sore teh pengen nyemil, ada sisa kulit pangsit minggu kemarin. Ini kulit pangsitnya aku olesi minyak bolak-balik, terus kasih saus sambal sama mayones, kasih jagung wortel sama udang, terus kasih keju yang quick melt. Udah deh, tinggal dipanggang. Panggang dengan api sedang, tunggu sampai matang. Nah udah jadi, udah bisa dicemil. Bikin jajanan sekolah, katanya teh cuma makaroni dikasih telur kok bisa enak. Ternyata rahasianya masak makaroni jangan terlalu lama. Terus pecahkan 2 telur kalian, lalu orak-arik, terus masukkan makaroni. Di sini aku cuma pakai Royco sama saus sambal, terus aku masak. Ini teh gampang banget. Mungkin kalian pernah beli juga jajanan ini.
Ini teh normal gak sih? Kebab kok isinya melimpah ruah begini? Gimana ngabisinnya? Jadi nugget sama kentang aku goreng pakai panci dari Pisensa. Terus kulit kebab aku belah separoh. Aku kasih irisan timun sama tomat, terus keju sama nugget dan kentang yang udah kita goreng tadi. Lalu kasih atasnya mayones atau saus sambal kalau kalian suka pedas. Setelah itu kita lipat seperti ini. Hati-hati ya, jangan sampai berantakan. Setelah itu panaskan lagi di panci atau masukkan oven bareng pancinya setelah diolesi mentega. Nah, udah jadi. Jadi teh aku suka ngantuk kalau sarapan nasi, makanya aku bikin yang simple aja. Jadi roti aku pipihkan bagian tengahnya, lalu siapkan pan, olesi dengan margarin, taruh rotinya, taruh telur di atasnya, terus garam, lada putih, lada hitam, dan keju di samping-sampingnya. Terus teh tutup pannya, lalu kita masak dengan api kecil. Oh iya, aku pakai pan dari Pisensa. Pannya bisa masuk oven loh. Nah, kalau udah masak, udah bisa kita sajikan dengan saus sambal, saus tomat, dan kentang goreng biar kenyang. Punya roti bantal, jangan dimakan aja atuh, bikin jadi makanan yang spesial yuk dari roti ini. Jadi roti kita ambil, lalu kita iris-iris di bagian atasnya seperti ini. Lalu kita masukkan irisan sosis sama keju. Kita buat olesannya yuk. Margarin, susu kental manis, bawang putih, telur, sama daun seledri kita kocok. Lalu kita olesin rotinya, taruh di atas pan, lalu kita masak. Ini teh pannya dari Pisensa, mudah dibersihkan dan bisa masuk ke dalam oven. Nah, udah jadi. Wah, melted ya. Ini enak loh. Pagi ini teh cerah banget. Aku bikin roti untuk mamaku. Rotinya teh lembut banget dan mudah. Bikin juga yuk. Susu cair hangat, kasih ragi, lalu diamkan sampai mengembang. Lalu tepung terigu, gula, sama ragi tadi, sama kuning telur, aduk rata, lalu uleni pakai tangan. Setelah udah kalis begini, kita kasih margarin, uleni lagi sebentar. Ambil sedikit adonan, bisa ditimbang biar rata. Pipihkan seperti ini, lalu isi dengan seres, lalu bentuk dan taruh di atas loyang udah diolesi mentega. Lalu kita diamkan sampai mengembang. Kalau udah mengembang, tinggal kita open sekitar 30 menit. Nah, kalau udah begini, udah masak, olesi dengan margarin. Mudah kan bikinnya? Lagi hujan, rebahan, ada cireng, kan enak. Jadi bawang putih aku cincang kasar. Lalu aku masukkan air, bawang putih tadi, daun bawang, garam, kaldu ayam, aduk rata. Masukkan tepung, lalu kita masak sampai menggumpal dan panas seperti ini. Lalu masukkan ke tepung tapioka, kita uleni, lalu bentuk seperti ini, lalu kita goreng. Untuk sausnya, kecap manis, saus sambal, air, dan cabai rawit. Tinggal dicemil atuh. Pengen jadi mantu idaman, bikinin bolu jadul yang lembut ini aja buat calon mertua. Jadi telur, gula, SP, vanilla essence kita mixer sampai putih kental berjejak. Masukkan tepung terigu, baking powder, mixer lagi, lalu margarin cair, aduk rata. Lalu kita taruh ke loyang, lalu kita open. Nah, udah jadi, langsung bisa dikirimkan ke rumah calon mertua nih. Ini enak banget loh. Jadi aku teh mau bikin hotang pakai takaran sendok, anti gagal loh. Jadi sosis kita tusuk-tusuk, lalu kentang beku kita potong seperti ini. Untuk adonannya tepung terigu, maizena, garam, baking powder, telur, sama susu. Biar nggak gagal, adonannya harus kental banget biar nempel di sosisnya. Masukkan ke potongan kentang, lalu kita tekan-tekan biar nempel, lalu kita goreng. Aku pakai pan dari Pisensa, pannya anti lengket dan bisa masuk ke oven. Nah, kalau udah begini, udah bisa disajikan. Derita anak kos pengen makan enak tapi keuangan tidak memungkinkan. Kita bikin egg roll ini aja yuk, murah meriah. Pecahkan telur, lalu masukkan air, lalu kita kocok, masukkan tepung bumbu, kocok lagi, olesi tepung dengan minyak, lalu kita dadar jadi dua. Hancurkan tahu dengan garpu atau pakai chopper kayak aku biar cepat. Ini jangan terlalu halus ya. Lalu masukkan telur, tepung bumbu, lalu kita aduk rata. Taruh adonan di atas telur, kita gulung-gulung sampai padat. Lalu kita potong-potong miring. Setelah itu kita goreng, sajikan dengan salad dan mayones.
Sedih pisan, setiap malam minggu teh cuma di rumah aja. Bikin kondok biar rame. Ini tepung, gula, ragi, air kita aduk rata. Ini kental ya. Lalu mozzarella kita potong-potong. Lalu Cheetos kita hancurkan. Setelah itu kita masukkan mozzarellanya ke adonan. Lalu ketaburan Cheetosnya. Terus kita goreng. Nah, kasih saus sambal sama mayones. Makan selagi panas biar molor. Seneng banget, akhirnya teh berhasil bikin cimol keju kopong anti meledak setelah gagal berkali-kali. Masukkan air, tepung tapioka, bumbunya, daun bawang kita masak sampai benar-benar mendidih. Lalu masukkan ke tepung tapioka, lalu kita aduk aja, jangan diuleni ya. Kalau udah dingin baru kita isi keju, lalu kita masukkan ke minyak yang dingin. Lalu nyalakan api yang kecil biar tidak meledak. Nah, kita goreng sampai kulitnya keras. Taburannya aku pakai Korean spicy noodle dari Emaku. Serius, ini beneran enak. Lalu aku pakai juga rasa keju, taburi di atasnya. Coba yuk, cimolnya aku masukin lagi ke bumbu taburnya. Kan pre MSG, jadi nggak apa-apa banyak-banyak. Ini kopong dan enak. Bikin kentang goreng terenak. Jadi siapkan kentang, lalu kita potong-potong. Setelah itu rendam di air selama sejam bersama garam. Lalu tepung terigu, tepung maizena, garam, bawang putih bubuk, dan lada kita aduk rata. Masukkan kentang tadi, lalu kita aduk rata lagi. Setelah itu kita goreng sampai matang. Setelah itu tambahkan bubuk tabur dari Emaku. Aku pakai rasa jalapeno sama rasa barbeque. Jadi rasanya ada pedas-pedas gitu, manis asin barbeque. Wah, ini enak banget kentang gorengnya. Waktu itu teh aku lagi mager pisan. Jadi teh aku bikin cemilan yang cocok buatnya lagi mager. Nah, roti aku bagi jadi 4 seperti ini. Lalu aku susun roti, sosis lagi, terus roti. Terus aku tusuk-tusuk seperti ini. Terus aku potong jadi 3. Nah, di teflon aku taburi keju yang mudah meleleh. Aku taruh sosis rotinya, terus aku balik. Nah, udah jadi cemilan buat yang mager. Rasanya enak dan gurih karena ada kejunya. Cara membuat kulit risol lembut, anti gagal, cocok buat jualan. Tepung terigu, tepung tapioka, kuning telur, garam, air, aduk rata. Tuangkan minyak, lalu aduk rata lagi. Untuk membuat kulit risolnya, aku memakai crepe maker dari Pisensa. Nah, tuangkan adonan, lalu panaskan crepe maker. Lalu kita masukkan ke adonan, kita masak lagi. Ini crepe makernya nggak lengket, gampang banget buat ngelepasnya. Nah, setelah itu masukkan isian sesuka kalian, lalu kita gulung-gulung seperti ini. Masukkan ke putih telur dicampur dengan air, lalu ke tepung panir. Goreng risol dan tinggal dimakan atuh. Guys, hari ini aku masak Indomie carbonara nih yang lagi ngehits. Di sini aku masak 4 bungkus Indomie ya. Kalau kalian masak setengah ya resepnya dibagi 2 aja. Di sini aku masak Indominya, aku masak setengah matang aja soalnya akan kita masak lagi nanti. Setelah itu kita tirisin minyak, baru kita masak sosnya. Di sini aku pakai 3 kotak susu Ultramilk yang full cream. Terus ini aku aduk-aduk, kalau udah agak mendidih kita masukin topping sesuai selera. Kalau aku di sini pakai sosis ayam aja. Terus kita masukin bumbu Indominya, minyak, bawang goreng segala macamnya itu nggak usah dimasukin ya guys. Terus kita aduk-aduk, kalau udah baru kita masukin mie yang tadi kita masak. Terus kita aduk-aduk dan baru masukin keju parut guys. Terus kita aduk-aduk lagi sampai kayak gini. Baru deh kita masukin telur 2 butir. Terus diaduk-aduk lagi guys. Sebagai anak micin, jadi aku tambahin micin lagi nih guys, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Habis itu kita aduk dan tara, jadi deh, tinggal makan guys. Halo bun, ini gue kasih resep lagi yang praktis banget dan rasanya so yummy. Nasi tim keju, bahannya juga mudah didapat, masaknya juga simple kok, nggak susah-susah. Tuh lumer banget. Tinggal potong-potong sosis, mau sosis ayam ataupun sapi. Di sini pakai 4 butir telur, lalu tambahin lada bubuk, garam, bubuk kaldu ayam dan sedikit air. Lalu diaduk-aduk rata. Lalu masukin deh semua bahan-bahan dan sayuran, mix sayurannya sama 1 kantong nasi aja. Tuh, lalu diaduk-aduk. Nah, ini opsional, ditaburin sama parmesan, butter, di atasnya tutup deh. Kita kukus selama kurang lebih 30 menit. Nah, setelah 30 menit kita angkat dan diparutin sama mozzarella. Lalu dikukus lagi 10 menit aja, nggak usah lama-lama, sampai lumer. Ditaburi sama nori bubuk. Selamat mencoba bun.
Duh, dari kemarin penasaran banget deh pengen cobain bikin kondok. Jadi hari ini kita bikin bareng yuk. Pertama, campur ragi, gula, dan air hangat. Kalau udah, tinggal tambahin tepung terigu, diaduk sampai rata, dan tinggal didiemin selama 30 menit. Terus sekarang tinggal siapin sosisnya dan tinggal ditusukin aja tuh pakai sumpit. Nah, kalau misalnya udah 30 menit atau adonannya udah mulai mengembang, sekarang tinggal dibalurin aja deh sosisnya ke adonan tadi. Sampai terbalur semua kayak gitu ya. Sekarang tinggal balurin ke tepung roti atau tepung panir. Dan yang terakhir tinggal digoreng di minyak yang udah panas. Terus tinggal digoreng aja sampai golden brown. Dan jadi deh. Nah, terus di sini aku mau tambahin pakai bumbu tabur rasa Korean spicy noodle dan keju dari Emaku. Bumbu tabur Emaku ini kalian bisa beli di Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak ya. BTW bumbu taburnya ini cocok banget loh dimakan sama kondoknya. Rasanya tuh gurih dan enak banget deh pokoknya. Jadi selamat mencoba ya. Bikin cemilan cangtip yang super simple nih. Kalian potong-potong sosis ukuran mini menjadi 3 bagian, terus ambil kulit pangsit dan olesin salah satu sisinya dengan air yang udah dicampur tepung terigu. Lipet dan gunting-gunting kayak gini ya. Tinggal olesin air terigu lagi, taruh sosis dan gulung aja deh kayak gini. Sambil ditekan gulungnya ya biar nggak lepas pas digoreng. Kalau udah jadi semua tinggal digoreng dan tiriskan pas agak kecoklatan. Pas dimakan renyah gurih nyoy.